Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Gustiman dari Universitas Galuh dengan NIM 3402 1905660, kelas karyawan manajemen B. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah komputer bisnis 2, yaitu pada materi pertemuan ke-7 tentang Profitability Index atau PI, kedua Break Even Point atau BEP, ketiga Profitability Ratio atau PR, dan keempat Benefit Cost Ratio atau BC. Nah, yang pertama, di Profitability Index atau PI merupakan metode menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Dengan rumus, PI atau Proprietary Index sama dengan nilai aliran masuk per nilai investasi. Jika hasilnya PI di atas 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Dan jika nilai PI di bawah 1, maka investasi tersebut tidak layak dijalankan. Kita lihat contoh soal yang kemarin ya, antara pembelian perusahaan PT Bina Usaha yang sedang mempertimbangkan antara membeli mesin A dan mesin B. Nah, untuk mesin A mempunyai investasi 28 juta dengan umur ekonomisnya 6 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Dan untuk mesin B, investasi 32 juta, umur ekonomis 6 tahun, mempunyai nilai residu 5 juta dengan tingkat bunga sama 15%. Nah, setiap tahunnya untuk mesin A ini pendapatannya sama 8 juta, dan untuk mesin B pendapatannya berbeda-beda tiap tahunnya. Nah, jadi untuk membandingkan secara Profitability Index atau PI, yaitu kita masukkan dulu cash flow yang kemarin ya, cash inflow-nya, masukkan untuk mesin A, cash inflow-nya 12 jutaan, kita copy 6 tahun, dan diskon faktornya yaitu rumusnya 1/1 tambah tingkat bunga akar N itu tahun berarti. Jadi sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 dibagi kurung buka 1 ditambah tingkat bunga, kita kunci tingkat bunganya, kurung tutup, akar tahun ke-1. Nah, hasilnya kita kopikan selama 6 tahun hasilnya. Nah, untuk present value, rumusnya cash inflow dikali diskon faktor. Nah, sama dengan cash inflow dikali diskon faktor. Sama dengan 11 juta. Kita 6 tahunnya. Nah, totalnya, total present value-nya 42.936.780. Nah, jadi berapa Proprietary Index-nya? Ya, kita masukkan Proprietary Index-nya, yaitu nilai aliran masuk dibagi nilai investasi. Jadi, total present value sama dengan total present value dibagi investasi 28 juta sama dengan 1,71. Nah, untuk yang kedua ya, untuk nilai yang B ini tahun 1 2 3 4 5 6. Cash info-nya kita juga lihat yang kemarin, hasilnya 16 juta. Nah, karena ini berbeda-beda ya pendapatan tiap tahunnya, jadi berbeda, cash info-nya berbeda juga. Nah, diskon faktornya sama, 1 dibagi 1 ditambah tingkat bunga
ruang tutup, akar tahun 0,86, nah selama 6 tahun. Nah, untuk present value-nya sama, yaitu cash inflow dikali dengan diskon faktor. Kita lihat selama 6 tahunnya. Nah, di sini total present value, ya, berasal present value-nya. Berarti ya dijumlah sum 40.643.280. Nah, ini untuk total present value-nya, nilai area masuknya. Dan ini nilai sisa 5 tahun, yaitu nilai residu dikali 1 ditambah tingkat bunga akar tahun kelima. Nah, jadi nilai sisa pada tahun kelima itu 10 jutaan. Nah, untuk melihat property index-nya untuk mesin B, yaitu harus masuk 40 juta dibagi investasi 32 juta sama dengan 1,27. Nah, jadi kesimpulannya, nah jadi apakah mesin A dan B layak dijalankan? Nah, semuanya layak, ya, karena semuanya di atas 1. Nah, yang ini 1,7 dan ini 1,2. Berarti dua-duanya mesin layak, tapi lebih bagus yang A karena hasilnya lebih besar 1,7. Jadi kesimpulannya pada probability index analisa jatuh pada mesin A karena nilainya dengan mesin A dengan nilai 1,71. Nah, gitu ya, dengan nilai 1,7 perbandingannya untuk perbandingannya. Jadi menurut profitability index ini, jadi lebih layak mesin A dibanding dengan mesin B. Nah, jadi udah 21 ya, kemarin secara payback periodnya ya, ini yang layak mesin A, dan menurut ARR, average rate of return, ini mesin B. Jadi sama-sama jadi udah 21. Nah, ini untuk payback period ini mesin A ya. Dan untuk average rate ini di mesin B. Jadi 21. Jadi lebih baik mesin A yang kita gunakan. Dan untuk BEV atau break even point, yaitu merupakan sarana untuk mengetahui jumlah produksi berapa total revenue atau TR sama dengan total cost atau TC. Nah, jadi BEV ini untuk mengetahui berapa jumlah unit yang harus diproduksi agar perusahaan tidak mengalami kerugian dan keuntungan. Atau berapa rupiah sih keuntungan yang harus didapat agar perusahaan tidak mengalami kerugian dan keuntungan. Nah, jadi di tengah-tengahnya berapa sih yang harus yang diproduksi agar perusahaan ini papok, tidak mengalami kerugian atau tidak mengurangi keuntungan. Ya, kita lihat dengan rumus BEV itu untuk mencari BP unit, yaitu fixed cost atau biaya tetap dibagi PRI per unit dikurang variable cost per unit. Dan untuk mencari BEP rupiahnya, fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost per unit dibagi PRI per unit. Nah,
di sini ada contoh suatu kasus ya, di mana perusahaan XYZ telah memproduksi minuman sebanyak 20.000 PCS dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2,5 juta. Sedangkan biaya variabel per unit 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Nah, ini kita analisanya di sini ya. Jumlah produk 20.000, harga jual per unitnya 250. Jadi total penjualan 5 juta, yaitu 20.000 dikali 250. Nah, hasilnya 5 juta. Biaya tetapnya 2 juta, total biaya variabel 2,5 juta, biaya variabel per unit 125. Biaya variabel dibanding penjualan yaitu 0,25, yaitu perbandingan variabel per unit 125 dibanding dengan harga jual per unit 250. Jadi hasilnya 0,5. Nah, berapa BEP dalam unit? Nah, kita ulang lagi ya. BP dalam unit yaitu sama dengan, kita ambil rumusnya seperti ini, fixed cost atau biaya tetap dibagi per unit 250 dikurang variable cost per unit 1,5. Nah, hasilnya 16.000 unit. Jadi kesimpulannya, perusahaan apabila memproduksi 16.000 unit, maka perusahaan tersebut tidak akan mengalami kerugian dan tidak akan mengalami keuntungan. Nah, apabila dalam rupiah, yaitu biaya tetap dibagi 1 dikurang variable cost per unit dibagi dengan jual per unit. Kurung tutup. Apa hasilnya? 4 juta. Jadi, perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian pada saat laba atau keuntungan mencapai 4 juta. Nah, ini secara BEP ya, untuk melihat perusahaan di titik pakpoknya, di titik pertengahannya tidak mengalami keuntungan atau tidak mengalami kerugian. Jadi, menggunakan rumus BEP. Nah, yang ketiga tentang profitability ratio atau PR, yaitu digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan atau manajemen yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari perusahaan dari penjualan dan investasi. Nah, rumusnya profit margin atau PM ya, sama dengan, di sini ada 4 ya, ada 4 bagian ya, ada profit margin atau PM, ada earning power atau EP, ada return of investment atau ROI, dan ada rentabilitas modal sendiri. Nah, kita menjelaskan tentang profit margin dulu ya, atau PM, dengan rumus NOI per NS kali 100%, di mana NOI itu net operating income atau laba bersih, dan NS net sales atau penjualan. Ya. Contoh, PT Nisrina Sidkin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2001 sebesar 4 juta dan NS-nya pada tahun 2011
2011 sebesar 24 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin. Nah, kita lihat tanda analisis ya. NOI 2011 itu 4 juta, NS-nya 24 juta. Profit margin-nya berapa? Nah, dengan rumusnya, profit margin itu atau PM itu rumusnya NOI ya berarti 4 juta dibagi, kita pakai kurung buka dulu ya, dibagi NS kurung tutup kali 100%. Hasilnya berapa? 0,16. Kita ambil di belakang koma ya. Dan untuk earning power atau EP yaitu NOI per TA kali 100%. NOI net operating income atau laba bersih dan TA itu total aset. Nah, di mana dengan contoh PD Wafa mempunyai data sebagai berikut. NOI pada tahun 2011 sebesar 4 juta dan total aset 2011 sebesar 15 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisa earning power. Nah, caranya sama, berarti sama dengan NOI ya. NOI dibagi TA tutup dikali 100%. Maaf ini sama dengan, jadi hasilnya 26,7%. Nah, menurut dan ketiga, return of investment atau ROI yaitu NOI per TI kali 100%. NOI laba bersih dan TI-nya total investment atau total investasi. Contohnya, CV Kaisa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta dan total investasi pada tahun 2011 sebesar 12 juta. Hitung ROI dan jika COC atau cost of capital sebesar 20%, maka ROI layak atau tidak. Nah, kita ya. Kita pakai rumus ROI, ulangi lagi ya. Sama dengan NOI maka NOI dibagi total aset, total investment, total investasi ya, untuk dikali 100%. Sama dengan 33%. Nah, sedangkan COC-nya 20%. Jadi kesimpulannya jadi layak ya. Jadi hitung untuk ROI 33% itu layak digunakan ya. Jadi untuk SSA ini bisa digunakan ya.
karena di atas 20%. Yang keempat, EAT, yaitu yang keempat itu rentabilitas modal sendiri atau EAT per MS kali 100%. Di mana EAT itu earning after tax atau laba setelah pajak, dan MS modal sendiri. Untuk mencari EAT sendiri ya, untuk mencari EAT itu NOP dikurangi NOP kali interest tambah NOP kali tax. Nah, jadi untuk mencari NOP itu NOP sama dengan, jadi untuk mencari EAT itu NOP dikurangi NOP kali interest bunga ditambah NOP kali pajak, ya tax itu pajak. Nah, kalau tutup. Contoh pada PD perusahaan dagang, pada PD Dendi Sentosa mempunyai data seperti berikut. NOI tahun 2011 sebesar 10 juta dengan interest bunga sebesar 5%. Tax pajak sebesar 10%. Dan modal sendiri pada tahun 2011 sebesar 20 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan rehabilitas modal sendiri. Nah, kita tahu NOI tahun 2011 10 juta, bunganya 5%, pajaknya 10%. Berapa EAT-nya? Kita rumusnya seperti ini ya. NOP ya, berarti 10 juta. Ya, kita ulangi lagi ini ya, sama dengan rumusnya. NOP 10 juta dikurang NOP kali bunga tambah NOP kali pajak. Nah, hasilnya 8.500.000. Jadi EAT-nya 8.500.000, modal sendirinya 20 juta. Berapa rehabilitas modal sendirinya? Nah, ini rumusnya EAT per MS kali 100% ya, dengan nilai dengan hasilnya 42,5%. Nah, ini cara untuk melihat menyelesaikan rehabilitas modal sendiri ya. Perencanaan bisnis untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri. Jadi hasilnya 42%. Nah, yang keempat itu tentang benefit cost ratio, yaitu benefit cost ratio B per C rasio merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang bisa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Di B itu artinya benefit, C itu cost, dan R itu rasio. Ya. Jadi ini pemilihan proyek yang bisa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dan cost. Pendapatan dan pengeluaran berarti ya. Rumusnya benefit cost ada dua ya, benefit cost tetap dan benefit cost tidak tetap. Nah, kita akan menjelaskan yang tetap terlebih dahulu. Untuk benefit cost rasio yang tetap yaitu benefit per tahun dibagi dengan total biaya tahunan. Ya. Contoh, suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan
sebesar Rp 126 juta per tahun. Total biaya tahunan, yaitu total biaya tahunan itu rumusnya investasi kali bunga ditambah investasi dikurang investasi kali residu per depresiasi tambah biaya operasional. Ya. Jika nilainya di bawah 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Dan kalau di atas nilai hasilnya di atas 1, proyek itu berarti feasible atau layak. Dan jika hasilnya sama dengan 1, berarti nilai perusahaan itu tidak untung dan tidak rugi. Ya, proyek itu tidak marginnya tidak untung dan tidak rugi. Nah, kita contoh di sini ya. Dengan investasi dengan investasi 1 miliar dengan bunga 5%, nilai residu 10%, depresiasi 30 tahun ya. Biaya operasionalnya 20 juta dan benefit per tahunnya 126 juta. Total biaya tahunan yaitu 100 juta. Itu jadi hasil ini ya. Bunga, investasi kali bunga ditambah investasi dikurangi investasi kali residu per depresiasi tambah biaya operasional hasilnya 10 juta. Ya. Nah, ini rumusnya ini. Berarti B12 itu yaitu investasi dikali dengan bunga ditambah B12 itu. B12 investasi dikurangi B12 investasi dikali B14 yaitu nilai residu per B15 depresiasi ditambah biaya operasional hasilnya 100 juta. Jadi untuk rasionya ya rasio di sini yaitu benefit. Nah, untuk benefit cost rasionya yaitu untuk rasio tetap yaitu 1,26 ya dengan cara benefit per tahun dibagi total biaya tahunan ya. Jadi benefitnya ini dibagi dengan 100. Contohnya sama dengan ini benefit per tahun dibagi biaya total tahunan. Nilainya 1,26 ya. Kesimpulannya jadi kesimpulannya jadi proyek jadi proyek itu layak dikerjakan karena benefit cost rasio tetapnya 1,26 yaitu di atas 1 berarti layak digunakan ya, layak dikerjakan. Nah, bagaimana dengan benefit cost tidak tetap? Nah, kita lihat di sini. Benefit cost tidak tetap atau B per C rasio tahunan. Ini tahun keberapa ya? Sama dengan benefit
benefit per tahun per total biaya tahunan. Contohnya suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal 1 miliar dengan bunga bank berubah ya. Pada tahun pertama 5%, pada tahun kedua 6%, dan pada tahun ketiga 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut 126 juta per tahun. Nah, kita bikin diagramnya. Ini tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga dengan bunga 5%, 6%, dan 8%. Investasinya sama, dan bunganya berbeda ya, karena ini 5%, 50 juta, untuk 6%-nya 60 juta, dan untuk 8%-nya 80 juta. Untuk menghitung benefit cost dari proyek pengairan tersebut, ya, kita analisis untuk tahun pertama. Untuk tahun pertama, nilai investasi bunga 1 miliar, bunga bank 5%, nilai residu 10%, depresiasi 30, biaya operasionalnya 20 juta, benefit per tahunnya 126, ya sama ya. Total biaya tahunan. Nah, ini rumusnya seperti tadi, rumusnya. Ya. Rumusnya seperti tadi yang ini, rumusnya untuk mencari nilai biaya tahunannya di sini ada investasi bunga kali bunga, ya sama. Nah, berarti B43 yaitu investasi dikali bunga ditambah kurung buka investasi dikurangi investasi dikali nilai residu kurung tutup ya dibagi dengan B46 itu nilai residu ditambah dengan biaya operasional yang hasilnya 100 juta. Jadi nilai rasionya ya untuk biaya benefit yaitu dibagi dengan biaya tahunan. Ya, contohnya dengan ini bagi 126 ini ya. Dan tahun kedua sama, rumusnya sama ya. Untuk mencari biaya tahunan rumusnya sama. Ya, karena benefitnya sama, jadi rasionya 1,15. Dan untuk yang tahun ketiga di sini biaya tahunannya rumusnya sama juga, menghasilkan biaya tahunannya 130 juta dengan biaya benefit 126 juta. Jadi nilai rasionya 0,9. Nah, kalau nilainya di bawah 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Nah, jadi pada tahun kesimpulannya, tahun ke-1 proyek pada tahun ke-1 ini pada tahun kedua proyek masih layak dikerjakan ya karena rasionya 1,15 di atas 1.
Dan pada tahun ketiga, proyek Nah, jadi kesimpulannya, pada tahun pertama, apabila menggunakan benefit cost tidak tetap, ya, pada tahun pertama itu layak digunakan karena rasionya masih 1,26, masih di atas 1. Dan pada tahun kedua, proyek masih layak digunakan dengan rasio 1,15, ya, 1,15. Dan pada tahun ketiga, proyek itu tidak ekonomis atau tidak layak dikerjakan karena dengan rasionya 0,97 di bawah 1. Demikian penjelasan dari saya tentang proprietary index, tentang break-even point atau BEP, tentang proprietary ratio atau PR, dan tentang benefit cost ratio. Nah, berikut penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.